Makanya ada kalimat al-makan bil makin. Al-makan bil makin, apa itu? Ya, orang itu bisa menjadi mulia tergantung ya bagaimana sifat di lingkungannya, begitu. Ya, al-makan bil makin, orang itu bisa menjadi mulia tergantung bagaimana lingkungannya. Kalau lingkungannya religius, ya seperti ini, kita akan terbawa arus, insya Allah menjadi orang-orang baik, begitu. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hantarkan spesial buat arwah almarhum dan almarhumah, wabil akhas kepada para donatur wakaf tanah daripada Masjid Baitur Rahman yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kembali Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, segala amal ibadahnya diterima dan segala kesalahannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita doakan mungkin di antara saudara-saudara kita atau orang tua kita yang masih ada yang saat ini mungkin terbaring lemah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah angkat penyakitnya, dan juga diri kita senantiasa diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa khususan ilal muallif hadzal kitab wa ala mana wa ashabus salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil khalisah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Yang sama-sama kita hormati segenap DKM Masjid Baitur Rahman, para guru, para orang-orang tua kita, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga ibu-ibu. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih menghamparkan segala aneka macam nikmat, cucuran rahmat buat kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan salat subuh yang baru saja kita dirikan secara berjamaah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salat-salat sunnah, mungkin tadi kita melaksanakan salat tahajud, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunat hajat. Yakinlah mudah-mudahan itu semua senantiasa diterima. Adapun yang kurang senantiasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak terasa pagi ini kita sudah masuk di tanggal 6 Dzulhijjah, di mana bulan ini merupakan bulan penuh kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan bulan-bulan yang penuh kemuliaan yang Allah hadirkan, bahkan Allah berikan kepada kita semua. Apalagi ini bulan Dzulhijjah, kalaulah kita di sini belum terpilih menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita menjadi tamunya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini telah berada di kota suci Makkah, nantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, dan kembali ke tanah air membawa taital haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kembali kita tidak pernah memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Ahad pagi, baik Ahad pertama, 2, 3, dan 4, kita masih diberikan kenikmatan sehat, bahkan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena istiqomah itu dikatakan al-istiqomah thariqatun ilas salamah. Yang namanya istiqomah itu jalan menuju kepada keselamatan. Jadi istiqomah ini sangat mahal. Enggak mesti banyak, tapi keistiqomahan kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kalimat al-makan bil makin. Al-makan bil makin, apa itu? Ya, orang itu bisa menjadi mulia tergantung ya bagaimana sifat di lingkungannya, begitu. Ya, al-makan bil makin, orang itu bisa menjadi mulia tergantung bagaimana lingkungannya. Kalau lingkungannya religius, ya seperti ini, kita akan terbawa arus, insya Allah menjadi orang-orang baik, begitu. Ya, makanya kalau Nyambi ngajarkan ya yang namanya pindah tetangga ya dengan tetangga. Kalau tetangganya baik, semuanya akan menjadi baik. Gitu kan, kalau kita beli tanah, beli rumah, ya lihat lingkungannya dulu. Ya, lingkungannya enak, di situ. Jadi kalau kita ingin bergaul, dulu pernah ya guru-guru kita ngomong, kalau kita berteman atau berkawan dengan tukang minyak wangi, pasti kita kebauan wangi, kan begitu. Ya, kalau kita bergaul dengan tukang ikan, ya ikut amis juga. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah ya menjadi orang soleh. Makanya pagi hari ini selalu kita latihan apa? Rauboh, ya, riyadhah ainiyah, latihan mata begitu.
Riyadhah ainiyah, latihan mata kita. Yang namanya subuh kan gampang-gampang susah Pak kalau berjamaah. Lah benar-benar. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah di masjid atau di mushola itu kan disaksikan malaikat. Makanya riyadhiyah ainiyah, riyadhah ainiyah, latihan mata. Semua-muanya tuh disaksikan sama malaikatnya Allah. Enggak lama kita sholat subuh, cuman dua rakaat sambil menunggu datang waktunya, waktu syuruq. Nah makanya pagi hari ini ya kita buka kitab Fawaidul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin wa qala radhiyallahu an. Kitabul ilmi, kitab yang di dalamnya tentang masalah ilmu. Faslun al-ilmi wa ta'lim. Pasal yang dimana menerangkan masalah keutamaan ilmu dan yang mempelajarinya, bahkan yang belajar di dalamnya. Ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita banyak, tinggal bagaimana kita mau mendatangi majlis-majlis ilmu. Kalau zaman-zaman dulu Pak, orang-orang tua kita Masya Allah, mungkin saya belum ngalamin. Ya, yang namanya nuntut ilmu kan jauh-jauh, benar. Enggak kayak sekarang, tinggal kita buka aja tuh aplikasi, tinggal kita buka yang namanya YouTube selesai. Tapi kan kita pengen hadir, pengen datang, pengen ngeliat, kumpul sama teman-teman, kumpul sama jamaah begitu. Kenapa? Karena nilai pahalanya luar biasa. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya itu diberikan ya bukan hanya sekedar kenabian aja, tapi diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah masuk di bulan Zulhijjah. Ini keilmuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibunda Siti Hajar. Karena ini 3 ihsan kamil kita belajar. Belajar dari kehidupan yang saat ini kita jalani. Makanya seolah-olah Allah ingin memberikan satu pelajaran bahwa yang namanya hidup itu merupakan suatu perjuangan. Yang namanya perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Kayak kita begini. Pengorbanan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jam 3 mungkin tadi kita udah bangun. Bukan sekedar bangun doang. Ya, tapi ada yang kita kerjain begitu. Ya tahajudnya dah. Ya enggak mesti banyak 2 rakaat, kenapa? Tidak menghilangkan keistiqomahan. Yang berat itu istiqomah, Pak. Kemudian ya kita menuju rumahnya Allah. Ya, tertati-tati, terseok-seok. Bagi semalam habis hujan, Masya Allah. Kenapa? Karena kita nggak mau menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Makanya pengorbanan inilah yang Allah berikan contoh yang nyata kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim Masya Allah Pak, ya punya ayah kan pembuat produsen patung ulung yang terkenal di zamannya. Itu tantangan dari dalam, makanya dakwah itu dari dalam dulu tantangannya. Ya, dari dalam baru dari luar. Tantangan dari ayahnya tuh. Kemudian belum lagi menghadapi kaum yang sesat bahkan menyesatkan. Belum lagi beliau dihadapkan oleh raja yang zolim. Nama rajanya siapa, Pak? Ya, Raja Namrud. Enggak cukup sampai di situ dibakar hidup tuh. Apakah beliau berhenti jadi nabi? Enggak. Ya, beliau udah siap menghadapi tantangan ujian yang berlipat-lipat. Tapi beliau hadapi itu semua dengan apa? Ya, dengan akidah yang kuat, bahkan akidah yang mantap begitu. Ya, makanya Nabi Ibrahim ya berputar dalam kehidupannya diuji. Dari mulai kepada Siti Sarah, kemudian kepada Ibunda Hajar, ya bertahun-tahun beliau belum punya keturunan. Para nabi itu Pak semua nabi ya kaya.
Kalau wali yang kaya tuh wali Sunan Mulia. Sunan Mulia kaya, udah tampan kaya. Kan pernah tuh kita ke Sunan Mulia tuh. Ya. Makamnya ada di atas gunung. Enak banget tuh. Biasanya banyak orang-orang yang pada ziarah ke sana, ke Sunan Muria. Nabi Ibrahim juga kaya, Pak. Ya. Kaya tapi beliau menitipkan kekayaannya kembalikan lagi kepada Allah. Wapi di riwayat pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim, ya, beliau paling senang kerjanya apa? Bagi-bagiin sedekah, itu Nabi itu. Paling senang kerjaan beliau nyembelih, memotong hewan. Pernah beliau berkorban nggak banyak, 1000 kambing, 300 onta, kemudian 500 sapi. Saya lagi ulangi, Nabi Ibrahim pernah korban 1000 kambing, 300 onta, ya, 100 sapi. Sedikit atau banyak, Pak? Banyak, Pak, ya? Ya. 1000 kambing tuh, Masya Allah. Dagingnya habis dibagikan ke fakir miskin semua. Wal malaiki takjub, malaikat kagum. Malaikat kagum, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya memuji daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ada hubungannya dengan ayat Al-Quran, ya, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak satu-satunya. Ini sebelum beliau memiliki seorang anak. Kagum tuh semuanya manusia, malaikat geleng-geleng kepala. Kalau bahasa kita, Ibrahim berani amat ya. Udah kaya berani lah gitu. Kira-kira zaman sekarang ada gak mulai kayak gitu, Pak? Ya, paling-paling ada atu, sapi, itu ya kurus banget. Ini kagum semua tuh malaikat geleng-geleng dah, nggak tanggung-tanggung 1000 kambing, bayangin aja. Ya. Nah, malaikat kagum, manusia memuji. Nah, muncul tuh. Nah, ini nih. Ya, biasanya kan kita kalau di kalau di sanjung-sanjung, wah, ya, megar tuh badan kita, busung dada tuh kita. Nah, ini Nabi Ibrahim muncul. Cuman bukan sifat kenabian beliau. Sifat para nabi nggak memiliki sifat sombong, takabur, angkuh, dan lain sebagainya. Ya. Tapi muncul sifat kemanusiaan dalam diri Nabi Ibrahim. Sama ketika Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam kan punya sifat apa? Sifat kemanusiaan berupa serakah. Isa juga punya sifat serakah. Makanya kalau kata almarhum Kiai Abdul Rahman Nawi, ya, manusia itu kalau lahir, ya, lihat aja tangannya. Orang meninggal, ketika meninggal, lihat aja tangannya. Itu menandakan apaan? Ketika ada manusia lahir, bayi lahir, tangannya kan begini. Belum begini. Saya tanya, Buya, itu tandanya apa? Itu tandanya, ya, kita sebagai manusia punya sifat pelit, begitu. Ya, punya sifat serakah. Begini kan tuh, anak bayi. Dan ketika kita meninggal, manusia meninggal, tangan kan terbuka, benar gak? Kenapa? Karena kita tidak membawa apa-apa, cuman satu yang kita bawa, amal kebaikan kita. Sama Nabi Adam punya sifat kemanusiaan yang namanya serakah, begitu. Ya, udah enak-enak tinggal di surga, akhirnya diusir sama Allah dari kenikmatan surga, terpisah sama istri tercinta. Berapa tahun? Ya, 300 tahun, wafibak di riwayat 350 begitu. Ya, kurang lebih 40 hari 40 malam, Pak, beliau sujud aja. Sujud aja tuh, nunduk, tertunduk malu. Enggak pernah tengok ke atas, tengok kanan, kiri, belakang, enggak. Kenapa? Saking malunya sama Tuhannya tuh. Padahal cuma berbuat satu kesalahan doang tuh. Ibayangin aja satu kesalahan diusir dari surganya. Nah, kita banyak salah gak sama Allah? Banyak dosa gak? Pengen masuk apaan? Pengen masuk surga? Emang bisa? Tapi nggak cukup sampai di situ, beliau dipandu oleh Allah, istighfar kan? Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh dipandu istighfarnya tuh.
Ya, istighfar mah macam-macam dah. Istighfar, makanya di bulan Dzulhijjah ini ya banyak ulama-ulama ngajari perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Ya 100 dah atau 1000, kalau anda kata nggak kuat ya 100, nggak kuat ya cicil dah. Itu istighfarin Nabi Allah Adam. Nah, sifat kemanusiaan Nabi Ibrahim muncul. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Dalam sifat kemanusiaannya, ya tibang ontak doang 300, tibang kambing 1000 sama sapi. Kalau saya punya anak laki-laki nanti saya akan sembelih. Tuh. Jatuhnya nazar, Pak. Makanya jangan nazar dah, kita hati-hati. Ya, dicatat tuh sama malaikatnya Allah. Jangankan onta, jangankan kambing, jangankan sapi. Kalau nanti saya punya anak laki-laki, saya akan sembelih. Nah, kita lihat ucapan Nabi Ibrahim itu saat apa? Nabi Ibrahim ngomong kayak gitu karena saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Bahasa kita ngomongnya enak begitu. Datang ke rumah guru doain ya, kenapa? Doain tanah bojong biar laku. Terus kalau laku ya udah 3 tahun kagak balik-balik lagi. Kan begitu. Ya. Dicatat tuh, Pak. Falamma balagha ma'u sa'ya dalam ayat Al-Qur'annya tuh. Akhirnya Allah hadirkan tuh yang namanya Nabi Ibrahim seorang anak. Falamma balagha ma'u sa'ya lagi lucu-lucunya tuh Nabi Ibrahim. Ya, lagi botoh-botohnya, pokoknya lagi montok-montoknya tuh Nabi Ibrahim, ya Nabi Ismail. Anak yang udah lama nggak kunjung datang, Allah hadirkan tuh. Kan doanya kan Robbi habli minas sholihin. Allah hadirkan tuh. Allah hadirkan keturunan yang sangat mulia, Ismail tuh. Lagi kecil-kecilnya tuh. Makanya malamnya akhirnya kan bermimpi, ini cikal bakal tarwiyah dan arafah. Dalam mimpinya, Aufi ya Ibrahim, Aufi binudrika, ya Ibrahim bayar nazarmu. Bengong Nabi Ibrahim, nazar yang mana ya? Kayaknya belum pernah nazar dah. 3 kali tuh omongan. Ya Ibrahim, Aufi binudrika, bayar nazarmu. Ingat gak dulu ngomong apaan? Ya, dulu ngomong apaan begitu? Di mana? Ya di depan rakyat kan begitu. Ya, kalau bahasa kampanye begitu ya. Dulu ngomong apaan? Ingat tak tuh? Dulu ngomong pernah. Ya jangankan kambing, onta, anak laki kalau saya punya saya sembelih. Sembelih hari ini juga. Kaget tuh Nabi Ibrahim. Ditagih langsung sama Allah. Nazar. Mikir dan tarwiyah. Kayaknya ini. Wa qala Allahu wa qala syaitan, apakah ini perkataan Allah, perintah Allah, apa bisikan setan? Kalau perintah Allah begini amat. Ya, kalau bisikan setan kejam amat nih setan. Kejam amat nih iblis. Kayaknya bukan nih. Besok malam begitu lagi, Yaumul Arafah, masa pengenalan. Udah, ini yakin perintah Allah. Tuh, mantap iman Nabi Ibrahim. Padahal yang disembelih siapa, Pak? Putranya, Masya Allah. Kalau ke model kita kayak gitu gimana, Pak? Ya punya anak, Masya Allah, udah sekian tahun namanya belum datang. Makanya kalau anda kata ada anak yang meninggal, yaitu merupakan apa? Allah sayang, Allah cinta kepada siapa? Kepada ini orang tuanya. Kalau bahasa kita, anak kecil meninggal, tabungan nanti orang tuanya di sono. Tuh begitu. Udah. Akhirnya apaan? Yakinlah ini perintah Allah, perintah Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ilmunya Nabi Ibrahim. Keilmuan yang Allah titip. Udah, akhirnya apa? Mendatangilah ini Nabi Ibrahim kepada istrinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, wahai istriku tercinta, mana anak kita Ismail? Ada bang. Yaudah mandiin dah. Mandikan, kemudian kasih pakaian yang bagus-bagus. Kemudian kasih makan yang enak-enak begitu. Istri ini, Ibunda Hajar, ya nggak curiga. Tumben nih Nabi Ibrahim, tumben ya suami saya suruh mandiin anak. Dimandiin dah tuh dengan penuh kasih sayang. Ya Allah tuh bocah Pak. Ya kita punya cucu usia berapa? 3 tahun, 6 tahun. Lucu banget dah tuh. Lagi anak laki.
Makanya kalau Anda kata anak laki Pak, kalau orang Batak tuh kalau punya cucu anak laki, dibeliin rumah tuh Pak. Ya, saya pernah ngobrol tuh sama almarhum Dokter Tagor tuh. Ya, walaupun dia non muslim tapi enak. Dibilang, ya Pak Ustadz, kalau di kalangan saya nih, ya punya cucu pertama anak laki, dibeliin rumah sama mobil, lah hebat banget. Ya, tuh kalau kata dia tuh. Ya, kalau kita gimana orang Betawi? Tuh, ya. Sama nih lagi lucu-lucunya tuh. Dimandiin, kasih pakaian yang bagus, kasih pakaian yang bagus dah, yang mahal, kasih makanan-makanan yang enak. Ya, selesai makan ditanya sama istrinya, ya wahai suamiku mau dibawa kemana anak kita? Saya akan ajak bertamu. Padahal bertamunya dengan siapa? Dengan Allah. Saya akan ajak bersilaturahmi sekaligus bertamu. Udah. Ya. Dia kagak tahu tuh bininya. Nabi Ibrahim di belakang bawa tambang Pak. Sama pisau. Kayak besok nih kita nih habis Idul Fitri nih, Idul Adha. Pada bawa tambang, bener gak? Ya pada bawa pisau. Nggak tahu tuh di belakang tuh ya Siti Hajar. Ismail juga ketahui, ya masih bocah. Ya. Udah selesai makan, cium tangan tuh Nabi Ismail sama ibunya. Ya, kemudian dilepas pandang sang ibu, jalan nih berdua. Tapi di hati Nabi Ibrahim apa? Nih, mulai berkecamuk. Saat beliau berjalan sama Nabi Allah Ismail, ya itu kan pelaksanaan penyembelihan putra. Ya Nabi Ibrahim yang Ismail itu kan di kota Mina Pak. Ya di Mina tuh. Kalau andai kata kita lagi city tour tuh, ya itu kelihatan tuh ada tugu di atas tuh. Ya itu ada tugu. Nah disitulah tempat di mana Nabi Allah Ismail disembelih. Ya itu nggak ada perintah untuk naik ke atas. Kita cuma hanya ngelihat dari bawah. Oh seperti itu. Ya itu di kota Mina. Udah tuh berangkat. Nah mulai tuh. Ini nih iblis Pak. Iblis mulai menghalang-halangi keimanan Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada orang berbuat kebaikan, pasti iblis kagak tinggal diam Pak. Kagak tinggal diam tuh iblis. Ya, nggak pernah tinggal diam tuh kalau ada orang berbuat kebaikan, ada orang berbuat amal soleh, itu iblis nggak bakalan apa, nggak bakalan tinggal diam. Oleh kalau kita ngajinya subuh pagi, udah dah. Ya, hujan tadi, kira-kira gimana tantangan nih? Kita ngaji di kampung, ngaji malam Senin, ya Allah, ngajinya habis Isya, pas mau keluar ya digerimis, yang keluar bukan badannya, tangannya, ya digerimis lagi tuh. Ya dalam hatinya, ntar juga digede, bener digede Pak tuh hujan. Giliran ada dangdut, wah dangdut hujan lagi, dalam hatinya, ntar juga berhenti tuh hujan. Tantangan tuh, sama, ya dihalangi oleh ini iblis. Apa kata iblis? Ya Ibrahim, ya mau kemana? Kau ajak ini anak, saya ingin bertamu kepada tamu, ya Tuhanku. Kau mau sembelih? Iya saya mau sembelih. Mulai itu diganggu. Ya Ibrahim, ini anak atu-atunya, kunjung datang udah syukur banget dah. Kalau bahasa kita anak sebiji mata wayang gitu ya. Kau mau sembelih? Iya, saya mau sembelih ini. Perintah siapa? Perintah Allah Tuhan saya, Tuhannya Ismail. Minggir iblis, nggak ada yang namanya ya dengan dirimu. Minggir Pak tuh iblis. Takut, mantap keimanan Nabi Ibrahim. Apakah selesai iblis sampai situ? Enggak. Iblis Masya Allah tuh. Ya. Halangannya apalagi dipikirin siapa nih? Kalau Nabi Ibrahim nggak bisa saya ganggu. Ya. Udah mikir, istrinya Nabi Ibrahim yang melahirkan Ismail. Biasanya tuh yang namanya ibu ya peka. Ya nilai kasih sayangnya emang nyatu sama ini anak. Datengin tuh ke Ibunda Hajar. Ya Hajar, kau tahu itu suami dan anakmu mau kemana? Dia mau bertamu katanya. Dia mau bersilaturahmi, dia mau bertamu. Kata ini iblis, dia bukan bertamu, masa bertamu bawa tambang sama pisau? Masa iblis? Iya. Nabi Ibrahim suamimu bawa tambang sama pisau. Dia ingin menyembelih anakmu. Kata siapa? Kata perintah siapa? Perintah Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya ya Ismail. Apa jawabannya? Ya iblis. Kalau ini perintah Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail dan Tuhannya saya pun mau disembelih. Minggir. Ya,
Iblis bingung, wah bininya tambah juga nih. Ya, hebat juga bininya ya imannya. Minggir tuh iblis. Ya, udah tuh. Masya Allah, ini jawaban dua nih. Nabi Ibrahim dan ibunda Siti Hajar. Ya Allah, bayangin aja. Ya, ini kalau kita cerita, kita kemah, kita berpikir, kita berlinang air mata. Begitu hebat perjuangan Nabi Ibrahim sama ibunda Hajar. Apakah cukup iblis sampai situ? Enggak, mikir lagi siapa nih yang saya akan ganggu. Jangan sampai terjadi dah. Jangan sampai nanti iman-iman manusia semakin kuat. Banyak orang yang menyembelih hewan kurban, menumpahkan darahnya, lebih dekat sama Allah, sama Tuhannya. Ini nih Ismail nih, bocah nih. Gampang dikelecehin kan begitu. Datang Ismail, apa ya, iblis. Ismail, kalau bahasa kita ada apa om iblis kan begitu. Bocah. Ya, kamu tahu gak mau diapain sama ayahmu? Orang mau bertamu. Enggak, kamu mau disembelih. Kata siapa? Kata ayahmu. Perintah siapa? Perintah Allah Tuhannya. Mantep nih ucapan anak soleh, Pak. Hei iblis, kalau ini perintah Allah Tuhannya, ayah saya, Tuhannya saya siap. Ya, minggir iblis, minggir. Minggir tuh. Ini jawaban anak soleh, Pak. Coba jawaban anak sekarang, Pak. Perintah kayak gitu. Ya, jawabannya apa? Buah-buah aja udah tuaan dikit. Begitu. Udah minggir tuh, iblis mau balik lagi Pak. Ismail ngambil apa tuh? Ngambil batu tuh. Ya, disambit tuh. Ya, iblis matanya langsung apa? Buta tuh. Ya, sampai cikal bakal sekarang orang ngapain? Melontar jumroh tuh. Cuman orang-orang yang melontar jumroh ya, jangan apa? Jangan dijadikan wah nih gila melontar jumroh nih, nyambit iblis nih. Ya, itu maknanya bukan ke situ kalau kata ulama, tapi memaknai ketika kita melontar ya jumroh ya dengan 7 batu ya kerikil, itu membuang 7 sifat yang ada dalam diri kita begitu. Ya. Ini jangan punya anggapan ngambit iblis nih bismillah ya Allahu akbar. Ya bismillah Allahu akbar main lempar-lemparan tuh ya. Yang dari sana kena kepalanya petak, udah tulis sambit lagi, lempar ada tulisan sesama setan jangan saling menyambit. Bukan itu maknanya, tapi apa? Ini membuang 7 sifat. 7 sifat yang ada dalam diri kita. Kenapa? Itulah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail membuang sifatnya. Tuh, sifat kemanusiaan, bukan sifat kenabian. Apa itu bismillah ya Allahu akbar ya Rabbi, saya buang sifat kesombongan di tanah ini. Ya, seperti hanya saat Nabi Ibrahim dan Ismail ya melempar, ya mengusir sifat-sifat keiblisan dan hewan yang ada dalam dirinya. Makanya kita diajarkan ada tutorial oleh para pembimbing haji ketika melontar itu bukan sekedar lempar batu gitu aja Pak, tapi apa? Berangkat dari hati. Ya, kalau berangkat semuanya berangkat dari hati Pak, semuanya mudah. Ketika kita melontar, bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari sini nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu akan apa? Akan enak tuh, akan nikmat. Ya, kalau berangkat dari hati itu. Ya. Tapi kalau ya coba aja beda dengan ketika melontar kita lempar bismillahirrahmanirrahim. Ya, sasaran udah selesai. Ya, alhamdulillah selesai. Ya, melontar jumlah yang wajib udah selesai. Enggak begitu. Tapi ada tutorial hatinya tuh. Dengan gerakan hati bismillahirrahmanirrahim, resapi itu. Bayangkan ya Allah, tempat disinilah di mana Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Ismail melontar. Ingat tuh. Ya sama aja begini saat ya ketika kita sa'i. Itu kan sa'i Masya Allah, kalau kita bayangkan perjalanan siapa? Perjalanan cinta Ibunda Siti Hajar saat apa? Saat beliau ditinggal oleh suaminya di padang yang kering. Tandus kering kerontang yang waktu itu belum ada tumbuh-tumbuhan. Cuman berdua doang kan, ibu sama anaknya. Ismail yang masih apa? Yang masih mungil, yang masih merah. Mohon maaf, air susu Ibunda Hajar kering. Nyaris nggak ada tuh. Tinggal berdua doang tuh. Tapi semangat Ibunda Hajar nggak putus. Kenapa? Karena dia yakin dia punya Tuhannya. Kan tutorial tuh. Ya, cikal bakal sa'i sekarang tuh. Ya Allah, Masya Allah tuh. Ya, ketika beliau berlari dari Bukit Sofa kemana? Ke Marwah, sampai di Marwah mungkin ada air dah, setetes air atau ada kafilah dagang yang lewat. Ternyata enggak ada lagi, balik lagi. Ya,
Kemudian apa namanya sekali-kali beliau berhenti berlari kecil. Terus berapa kali? Ya, enggak sekali tapi tujuh kali. Nah, di sini ada pelajaran yang harus kita ambil. Ya, yang harus kita ambil dari pelajaran Ibunda Hajar. Ternyata apa? Usaha dan doa itu wajib, Pak. Lihat usaha Nabi, ya usahanya Ibunda Hajar ketika ngapain? Mencari air sambil berdoa, tuh usaha. Ya, usaha tanpa doa maksimal nggak bakalan berhasil. Usaha dan doa ini telah diajarkan, telah dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar. Doa tanpa usaha sama. Tuh lihat, ya usaha tuh. Makanya ada kalimat begini, al-harokah barokah. Pergerakan itu mendatangkan keberkahan. Ini kita bergerak nih, kita disuruh banyak bergerak. Ya, makanya sa'i bergerak, tawaf bergerak. Kalau sa'i itu kan apa? Ya, sa'i itu semangat, penasaran. Kalau tawaf kan santai. Ya, ini mohon maaf kadang-kadang banyak orang-orang yang melaksanakan tawaf. Kalau saya lihat ya, sambil tawaf sambil apa tuh Pak? Selfie ya, ya Allah. Ya, bukan nggak boleh, cuma gimana ya? Ya itu kan tempat-tempat yang suci begitu. Ya, sambil begini. Ya, hai guys, gue lagi ada di belakang gue Ka'bah nih, hai guys, nih guys, itu guys, itu. Ya, banyak gak pakai gitu? Ya, ini banyak nih. Ya, memang akhir zaman kayak gitu dah. Kan kata Nabi, salatinum nuduha, orang berangkat haji, umroh, macam-macam. Ada yang cuma pengen pelesir, cuma pengen apa? Melihat, oh gini doang Ka'bah, udah selesai. Tuh. Tapi ketika apa? Melaksanakan tawaf tuh. Ya melaksanakan tawaf ketika apa? Mencium Hajar Aswad, kita kan nggak cukup tuh. Andai kata nggak mampu, cukup apa? Ya, dengan tangan. Nah berangkat dari hati juga. Bismillahi Allahu Akbar. Berangkat dari ini. Kalau berangkat dari sini Pak, itu akan terasa tuh air mata nggak bakalan apa. Ya nggak terasa tuh tiba-tiba ngalir terus. Kenapa? Karena berangkat dari sini. Sama sa'i juga begitu, usaha. Ya, lagi capek-capeknya yang kita sa'i nih. Ingat, oh iya perjalanan Ibunda Hajar. Oh semangat lagi. Tuh. Ya terus datang. Kenapa? Di situ usaha yang optimal. Nah usaha yang optimal akhirnya apa? Allah hadirkan tuh. Dengan hentakan kaki mungil Ismail, Allah pancarkan apa? Air mata Zam-Zam. Tuh hebatnya tuh. Makanya sampai sekarang orang tua yang namanya emak, yang namanya ibu tuh hebat banget Pak. Kenapa? Lihat tuh Ibunda Siti Hajar sampai sekarang ya orang-orang tua, emak-emak kita dalam menanamkan apa anaknya, ngajarin anaknya luar biasa tuh. Ya, kadang-kadang kita disuapin. Ya, udah 3 suapan emak kita masih mangap aja tuh. Tuh lihat tuh. Ya kita udah makan, emak kita udah makan, mak udah padahal mah belum tuh orang tua tuh. Kenapa? Lihat aja Ibunda Hajar. Sampai sekarang air mata Zam-Zam enggak pernah kering. Nah sama tuh. Cikal bakal tuh melontar. Ya makanya disitulah keilmuan yang Allah berikan kepada Nabi Ismail. Ya saat beliau akan disembelih apa? Nah ini nih hebatnya Nabi Ibrahim. Tingkatan ilmunya. Makanya kata Nabi Ibrahim di sini ada dramatis ketika terjadi penyembelihan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Apa kata Ismail? Ayahanda, ya ikat kakiku, ikat kedua tanganku. Kalau andai kata aku lepas, ya kau tidak ikat, maka ya nilai keikhlasanku tidak ada. Ya, kau ikat kedua tanganku, kau ikat kedua kakiku, biar apa? Biar aku tidak tidak banyak bergerak. Masya Allah, tuh anak yang soleh Pak, Masya Allah. Ya, wahai Anda, ya hantarkan bajuku ini kepada ibundaku. Ya Allah, ya hantarkan bajuku yang berlumur dengan darah, ya sampaikan salam kepada ibu, ya maafkan Ananda Ismail. Tuh Pak, dramatis tuh. Lah ya Nabi Ibrahim anak ngomong kayak gitu hampir-hampir Pak nih. Hampir-hampir gagal. Saking kuatnya imannya ya ketika mau disembelih itu golok kagak apa? Kagak mempan, bayangin aja. Sampai ngomong tuh. Enggak mempan tuh, enggak mempan. Kenapa? Saking sabarnya ikhlasnya Nabi Ibrahim. Makanya sekarang kan kita apa? Ya. Harus apa? Harus tajam kan enggak golok begitu. Kemudian apa? Wahai ayahanda, hadapkan wajahku ke arah kiblat. Ya buat lobang biar darahku tidak berceceran kemana-mana. Ya Allah, tuh Nabi Ismail. Sekarang kan begitu tuh, ya kita gali lobang. Udah apa jawaban dari Allah kepada Nabi Ibrahim? Tatkala
ya Nabi Allah Ibrahim melaksanakan penyembelihan dengan tangannya yang mulia. Saat ini alat sudah menempel kepada leher ya Nabi Ismail. Wa padainahu bidzibhin azim. Allah ganti ya sembelihan tadi dengan binatang kibas dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat atuh. Tuh. Ya, udah kenapa? Karena tingkat kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Andai kata kalau benar itu yang disembelih Ismail, gimana Pak? Habis. Habis. Yang dicari siapa dulu? Yang gemukan dikit kali ya. Ya, tapi disitulah. Artinya begini, kalau secara ya filosofisnya Allah itu ya bukan haus darah manusia. Allah itu bukan haus darah manusia. Allah itu bukan pembunuh berdarah dingin kalau bahasa saya. Tapi Allah ingin menampakkan ya disitulah sifat kemanusiaan. Saat kita sembelih hewan kurban ya yang kita lihat yang kita persembahkan nanti apa? Bukan dagingnya, bukan darahnya tapi apa? Ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah Nabi Ibrahim punya harta yang mulia, Pak. Harta yang mahal, siapa? Ismail. Nah, pertanyaannya nih, ya puncak keimanan dan ketakwaan manusia akan memuncak saat apa? Saat ada sesuatu yang ia cintai. Contohnya Ismail, ya Nabi Ibrahim punya puncak ketakwaan dan keimanan memuncak saat disuruh menyembelih putranya. Nah, timbul pertanyaan buat kita. Siapkah kita nih, saya pribadi, ya yang hari ini punya Ismail yang kita miliki. Ismail berupa harta, pangkat, jabatan yang kita miliki dah untuk kita persembahkan amal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya Ismail, Pak. Ya, kalau Nabi Ibrahim punya Ismail kan anak, kita juga punya Ismail, itu harta. Ya, mampukah kita 3,5 juta misalnya, ya untuk apa? Urunan sapi misalnya. Disitulah. Ya, jadi kita ditantang, ya puncak keimanan seseorang akan mulai memuncak ketakwaannya manakala diwujudkan dengan amalia dan harta yang dimiliki. Nah, disinilah ya yang dikatakan wa qur rabbi zidni ilma yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ini baru muqaddimah saja. Ya, artinya ini pelajaran berharga di bulan Dzulhijjah yang Allah hadirkan ya saat nanti kita melaksanakan ya salat Idul Adha dan kemudian kita berkurban. Di sini kita ya berkurban, saudara-saudara kita di sana sedang berjuang. Berjuang apa Pak? Ya berebut mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan berpikir iya pergi haji sekarang lama banget ya 15 tahun. Ya 20 tahun. Udah yang udah nyetor bismillah aja udah. Ya insya Allah mudah-mudahan namanya rahasia Allah, bener gak? Ya rahasia Allah tuh. Teman saya Pak lagi santai-santai padahal ya dia berangkat haji 17 tahun lebih dah. Tiba-tiba kemarin Pak panggilan tuh. Bingung dia langsung lunasin buru-buru. Hari itu dia lunasin besok langsung berangkat, bayangin aja. Ya, itu kan panggilan dadakan. Kita nggak tahu nih di antara kita nih yang namanya haji itu kan rahasia Allah. Pernah gak dulu kita dengar, kita lihat ada tukang bubur naik haji. Ada gak? Haji Sulam ya. Ya macam-macam rahasia Allah tuh. Ya di Tangerang ada tukang singkong bisa berangkat haji satu keluarga Pak, rahasia Allah. Ya singkong harganya berapa sih Pak? Ya kebunnya dijual 7.000 hektar, udah diberangkat semuanya. Pulang dari haji, ya udah dia santai, kebunnya habis. Jadi rahasia semua, sama aja nih rahasia ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan harta yang kita keluarkan untuk apa? Untuk kurban, yakinlah akan diganti bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah yang kita tumpahkan insya Allah menjadi ya persembahan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.